Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Jurnal Pagi. Kembali bersama Mas Doni berbicara tentang pemberantasan korupsi. Sebenarnya bukan hanya tugas KPK ya Mas ya, artinya banyak pihak yang juga ikut berkontribusi dan bisa menertibkan yang namanya pemberantasan korupsi itu sendiri. Di tahun 2015 kita tahu seperti kepolisian, kejaksaan juga sudah mulai terdengar suaranya ataupun juga terlihat tarinya dalam proses pemberantasan korupsi ini sendiri. Nah, untuk tahun 2016, apakah pembagian tugas atau kewenangan itu akan jauh lebih terlihat begitu, Mas Doni? Iya, saya kira KPK dibentuk itu kan sebenarnya untuk mengoptimalkan kinerja dari kejaksaan dan kepolisian. Jadi memang dibentuk semacam satu situasi di mana ada persaingan dalam pemberantasan korupsi. Oke. Nah, yang menjadi persoalan adalah persaingannya itu yang terjadi tahun 2016 itu adalah persaingan yang sifatnya konfliktual gitu ya, karena KPK menetapkan salah satu petinggi Polri yang kemudian terjadi konflik dan ya balasan dari kepolisian begitu. Ini yang tidak boleh terjadi begitu ya. Jadi siapapun di antara petinggi-petinggi di ketiga lembaga ini kalau memang terindikasi korupsi ya diserahkan pada KPK atau lembaga lain ya untuk menindaklanjuti begitu. Jadi jangan dilindungi secara korps gitu. Justru ini akan menimbulkan citra yang buruk ya lembaga tersebut di mata masyarakat begitu. Ya, jadi persaingan yang sehat di antara lembaga-lembaga ini dalam berlomba-lomba memberantas korupsi ya. Siapa yang menemukan bukti awal dan kemudian menindaklanjutinya dia akan berperan penting dalam pemberantasan korupsi. Ya. Dan tidak boleh lagi ada saling mentersangkakan antara lembaga-lembaga ini begitu ya. Kriminalisasi tidak boleh lagi terjadi. Kriminalisasi terjadi boleh terhadap koruptor yang memang disangka kan begitu. Tapi jangan kriminalisasi terhadap pimpinan-pimpinan lembaga yang sebenarnya sedang bekerja untuk pemberantasan korupsi. Itu yang tidak boleh terjadi. Sebenarnya persaingan itu tidak terlalu terlihat untuk beberapa kasus ya, tapi memang untuk calon Kapolri kemarin itu sangat terlihat, apalagi isu cicak versus buaya yang sudah lama mungkin kembali mengemuka begitu pada tahun 2015. Nah, untuk tahun 2016 ini kita tidak terlepas dari isu calon Kapolri baru, apalagi kita tahu ada beberapa pihak mengatakan nama Komjen Pol Budi Gunawan bisa digadang-gadang lagi kemudian untuk menjadi calon Kapolri atau memang saat ini dia sudah dipersiapkan. Tapi kan kita tidak mau kemudian kegaduhan itu kembali berulang, apalagi banyak ormas-ormas ataupun juga pihak-pihak yang mendukung pemberantasan korupsi tidak berharap ada kegaduhan lagi baik antara Polri ataupun juga KPK begitu. Iya, memang isu calon Kapolri akan menjadi isu hangat ya, dan ini emang akan membuka pintu lagi terhadap konflik antar lembaga, ini KPK dan kepolisian begitu. Nah, saya kira kita harus melihat ini secara objektif ya. Ya, artinya apakah nanti calon Kapolri yang diajukan itu betul-betul punya track record yang bersih atau tidak begitu. Kalau dicalonkan oleh orang yang sama dan kebetulan punya track record yang buruk dalam soal korupsi, ya maka ini akan terjadi cicak versus buaya jilid 3 gitu. Dan kita tidak mau kan setiap tahun ada satu jilid gitu sampai 2019 jilid 5 nanti. Ya, jadi harus bisa diredam ya, harus bisa diredam dengan mengajukan calon yang memang pertama ada political support ya, yang kedua berintegritas dan kompeten dalam bidangnya. Itu saya kira menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan sekarang untuk mengajukan calon yang memang bisa diterima oleh masyarakat luas gitu. Oke, dan bebas dari track record koruptor begitu ya. Jadi kalau diajukan calon yang bermasalah rekening gendut misalnya, ya ini akan terjadi konflik lagi gitu ya. Dan ini kan kita bertele-tele dalam soal ini, sementara ya pekerjaan rumah dalam proses korupsi itu harus segera diselesaikan di tahun 2016, banyak kasus-kasus yang harus diselesaikan. Gitu. Baik, Mas Doni, ini terakhir dan juga sebagai penutup untuk masyarakat Indonesia sendiri dengan banyaknya atau gaduhnya pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2015 kemarin. Meskipun tidak tertutup kemungkinan ini sebenarnya untuk rakyat juga. Sejauh mana kepercayaan masyarakat hingga saat ini bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo Anda melihatnya? Apalagi untuk tahun 2016. Ya, saya kira masih kalau kita bikin kuantitatif ya, saya kira masih kisaran 60-65% ya tingkat kepercayaan gitu ya. Memang agak merosot karena kondisi perekonomian gitu. Nah, tahun 2016 ini kalau pemerintahan Presiden Jokowi itu bisa meningkatkan kinerja ya dalam mendukung perekonomian. Ya. Dan mengurangi isu-isu politik. Iya, ya misalnya sekarang ada penurunan harga BBM ya.
terus harga 9 bahan pokok. Itu yang paling penting karena dirasakan oleh masyarakat langsung. Oke. Nah, itu akan menjadi kunci ya untuk mengatakan bahwa pemerintahan ini cukup berhasil dalam perekonomian dan tingkat kepercayaan akan naik. Tapi kalau sebaliknya ya nilai tukar rupiah kembali anjlok, harga barang naik, ya kan, energi mahal begitu. Nah, ini tingkat kepercayaan biasanya berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi. Baik, kita akan lihat seperti apa tahun 2016. Semoga hal-hal baik kemudian menjadi awal yang baik juga untuk kita dan penyelesaiannya ke depan jauh lebih positif, tidak ada kegaduhan sama sekali begitu. Baik, terima kasih Mas Doni sudah bergabung bersama kami di Dialog Jurnal Pagi.